Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Untuk kelas 11, sekarang kita masuk ke bab baru ya, tentang matriks. Berarti bab 3. Bab 3 matriks itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama ini operasi pada matriks, dan yang kedua itu beda KD ya. KD kedua itu tentang determinan dan inverse matrix. Namanya operasi berarti nanti kalian akan belajar mengenai penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, seperti itu. Ya, nanti belajar dengan saya, Bunda Safitri. Oke, sebelum kita belajar, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab tentang operasi matriks. Yang pertama, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks serta transpos. Dan selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian sebelum kita belajar tentang operasi matriks, saya akan memberikan dulu pengertian dasar matriks ya. Matriks itu apa kan gitu. Mungkin karena kan ini baru kalian mengetahui matriks, bentuk matriks seperti itu. Oke, matriks merupakan penulisan bilangan pada kurung siku atau kurung biasa. Ya, bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Berarti kalau ada elemen ya, kemudian ada kurung siku di luarnya yang menutupi atau yang berada di samping kiri dan di samping kanannya elemen matriks, itu namanya adalah sebuah matriks. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya ada di sini ada A M kali N. Ini adalah contoh sebuah matriks. Nanti saya jelaskan maksudnya. A itu apa, M itu apa, N itu apa, kok ini ada A11, A12 sampai A1N, maksudnya apa? Oke. Di sini ya, matriks itu disimbolkan dengan ada kurung siku atau kurung biasa yang menutupi atau yang mengurungi angka di sini. Kemudian M ya, saya jelaskan dulu. M itu adalah baris. M itu adalah baris. N itu adalah kolom. Ya. Jadi di sini A11, A12 sampai A1N. N itu adalah kolom. Berarti A sampai berapapun sampai ke N, kan gitu. Kemudian M itu adalah baris. Maka A11, A21 sampai A baris ke M pada kolom pertama. Gitu, Mbak. Jadi yang pertama ini A11, A12 sampai A1N itu namanya baris ke-1. Ini kan depannya kan ini 1. M itu menyimbolkan depan ya. Dan 1 itu adalah M. Yang saya tunjuk ini adalah M itu baris. Ya, berarti A11 itu elemen baris pertama dan kolom pertama pada matriks. A12, 1 itu apa tadi? Baris. 2 itu adalah N, yaitu kolom. A baris pertama, kolom kedua. Ya kan? Ini baris, yang ke bawah itu kolom namanya. Makanya di sini yang belakang itu sama, 1, 1, 1 semua. Yang depan itu berubah. Kenapa? Karena depan itu baris pertama, baris kedua gitu, ya. Oke, kemudian di sini sampai baris ke M dan kolom ke N. Jadi sampai
mana bergantung soalnya, seperti itu ya. Yang kedua ini adalah baris kedua karena depannya ini 2 ya, maka ini baris. Kemudian yang terakhir adalah baris ke M. Nah ini kolom ke 1 dan ini kolom ke N, berarti AMN adalah baris ke M pada kolom ke N kan gitu, itu namanya AMN. M tadi apa? Baris. N adalah kolom. Jadi kita simpulkan keterangan bahwa M itu adalah baris dan N adalah kolom. Jadi AM kali N, M baris, N kolom. Jadi kalau ada A12 ini ya, A12 depan 1 itu membacanya baris. Elemen baris pertama, kolom kedua, karena 2-nya itu yang di belakang, berarti itu N adalah kolom. Kemudian A ini adalah AM kali N, itu bacanya ordo matrik A M kali N. Bergantung, misalkan ini kan ini 1 2 ini ya, 1 2 1 2 ini ya, 1 baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua gitu. Maka semua bergantung jumlahnya yang di dalamnya ini, itu bergantung perintahnya di sini. N-nya mau berapa, N-nya mau berapa gitu ya. Ini kalian harus mengerti apa itu baris dan mana itu kolom, dan A12 itu bacanya apa dan letaknya di mana kalian harus paham. Ya, semoga kalian sudah memahami ini. Kalau belum paham, silakan diputar kembali video ini sampai kalian paham membedakan baris dan kolom, ya. Oke, kemudian kita belajar mengenai jenis-jenis matrik. Oke, yang pertama adalah matrik persegi. Namanya persegi itu berarti kan panjang kali sisi. Sisi-sisinya kan sama, panjang sisi-sisinya itu sama, itu kan persegi kan. Itu juga berada pada matriks. Nah, di sini perhatikan R2 kali 2, maksudnya adalah matrik R ordo R yaitu 2 kali 2. Matrik R ordo 2 kali 2, berarti barisnya 2, kolomnya 2. Ini barisnya 3, kolomnya 3, berarti kan panjangnya, jumlahnya ini kan 3. Nah, ini namanya persegi. Ini 2, ini 2, maka ini persegi gitu ya. Jadi jumlahnya kalau ini sama dan di sini angkanya itu tidak menuju ke bentuk yang berbeda gitu, maka ini namanya matrik persegi ya. Di sini angkanya sama semua, 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5, seperti itu. Jumlahnya sama antara baris dan kolom. Kemudian yang kedua adalah matrik kolom. Namanya kolom berarti ke bawah. Kolom itu yang berubah adalah di sini kolom berarti kolomnya itu sama. Gitu jumlahnya, itu berarti hanya 1, barisnya yang banyak, seperti itu. Misalkan ini matrik B ordo 2 kali 1, 2 itu baris, 1 adalah kolom, berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 1, betul ya. Baris kan mendatar, ada 2 kan, kolomnya ada 1, kan ke bawahnya hanya 1. Di sini matrik A ordo 3 kali 1, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 1, betul ya. Oke, gitu. Cara belajarnya seperti itu. Oke, kita sudah belajar matrik persegi, matrik kolom, terus yang kedua adalah matrik baris. Namanya baris berarti, perhatikan, di sini ada sebuah baris ya. Matrik P 1 kali 2, berarti matrik P ordo 1 kali 2, berarti 1 adalah baris, 2 adalah kolom, barisnya 1, kolomnya 2, betul. Oke, matrik I ordo 1 kali 3, barisnya 1, kolomnya 3, 1, 2, 3. Gitu ya? Oke, sudah betul. Ini namanya matrik baris, ini matrik kolom. Perbedaannya itu. Kemudian, matrik transpose. Transpose itu maksudnya adalah baris menjadi kolom. Misalkan, di sini ada matrik C ordo 2 kali 3, berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Betul ya?
Oke, kemudian ini mau ditransposkan. Simbolnya transpos adalah ada tanda T di atasnya matriks C. Ini ya, kan C, ini C. Transpos itu ada simbol T di atas. Nah, maksudnya apa di sini? Di sini kan 2, min 1, min 1. Kan ini baris. Jadi kolom, maka ke bawah. 2, min 1, min 1. 3, min 4, 5 kan mendatar. Jadi ke bawah. 3, min 4, 5. Jadi di sini awalnya C2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau sudah ditransposkan menjadi dibalik. C3 kali 2, yaitu 3 baris 2 kolom. Ya kan? Itu namanya transpos, yaitu baris menjadi kolom. Seperti itu. Oke, selanjutnya matriks diagonal. Maksudnya diagonal itu adalah, contohnya ya, di sini ada angka yang ada di tengah-tengah seperti ini, yang menuju dari titik kiri atas menuju ke titik kanan bawah. Nah, yang lainnya itu 0. Ini hanya 1, 2, min 1. Yang lainnya ini 0. Ini namanya matriks diagonal. Ini juga ada 1, min 2, dan ini yang atas sama bawahnya ini 0. Ini namanya matriks diagonal. Tahu ya perbedaannya ya? Hanya ada angka yang dari titik titik kiri atas menuju titik bawah kanan. Nah, itu namanya matriks diagonal, dan yang lainnya itu 0. Seperti itu. Dan biasanya matriks diagonal itu harus ordonya sama, baris sama kolomnya itu jumlahnya sama. Itu matriks diagonal. Kemudian matriks segitiga atas. Yang namanya segitiga atas maka hanya ada angka di atasnya ini dan bawahnya itu 0. Dan matriksnya ini harus ordonya sama, 3 kali 3. Nah, ini namanya segitiga atas, dan ini segitiga bawah, berarti 0-nya berada di atas dan angkanya berada di bawah. Ini namanya segitiga bawah. Kemudian di sini matriks 0, maka semuanya 0. Kemudian yang 9 adalah matriks identitas. Identitas itu bedanya dengan diagonal. Kalau diagonal angkanya yang ke samping ini boleh bebas, tapi kalau identitas itu harus 1 semua. Yang lainnya 0. Perbedaannya ya antara diagonal dan identitas, tahu ya? Oke, ini adalah macam-macam matriks. Tadi apa aja? Matriks persegi panjang. Kemudian matriks baris kolom, transpos, diagonal, segitiga atas, segitiga bawah, matriks 0, dan matriks identitas. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh. Perhatikan. Ada matriks A sama dengan 2, 1, 3, 4. Diberikan sebuah matriks A yang elemennya atau anggotanya berisi yaitu 2, 1, 3, 4. Pertanyaannya, ordo matriks A adalah yang B. Matriks A merupakan matriks jenis apa? A21 nilainya berapa? A12 nilainya berapa? Oke, ini kita mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Oke, matriks A berarti ordonya berapa? Barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Maka ordo matriks A adalah 2 kali 2. Yaitu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Kemudian matriks A merupakan matriks kalau baris sama kolomnya itu sama, maka matriks persegi. Kemudian A21 depan itu apa tadi? Baris. Belakang adalah kolom. Baris kedua berarti yang bawah. Kolom pertama yang ini, maka yaitu 3. Maka di sini 3. Baris pertama A12 kan 1 adalah baris.
2 kolom, maka baris pertama kan atas, kolom kedua berarti 1. Gitu ya. Oke, ini contohnya. Udah. Oke. Untuk lebih memahaminya, silahkan ini ada kuis 2 soal dan ada banyak di bawahnya A sampai F dan A sampai E. Kemudian ini linknya akan saya masukkan ke Classroom. Jadi kalian kalau sudah membuka video ini berarti kamu sudah mempelajarinya. Kemudian cara untuk menjawab kuis yaitu silahkan kalian komentar di bagian yang ada linknya ini, kamu masukkan jawabannya misalkan 1A. Jawabannya apa? Ditulis di komentar. Nanti yang sudah menjawab akan saya berikan nilai plus di bab tentang matrik. Ya, semangat dan saya tunggu komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.